semua, di video virtual tour kali ini kalian akan diajak oleh Miss Fatma untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata di Bali. Yup, Bali Safari and Marine Park. Yuk kita lihat bersama-sama apa saja yang ada di sini. Nah, yang ini adalah anoa dataran rendah. Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Seperti babi rusa, mereka adalah satwa terkecil di Pulau Sulawesi. Ini adalah buaya. Tahukah kalian, buaya selalu membuka mulut mereka saat kepanasan. Mereka tidak memiliki kelenjar keringat sehingga untuk mendinginkan tubuhnya, buaya harus membuka mulutnya. Di sini juga ada kerbau dan sapi. Ada orang utan, angsa, dan tentunya tiger. Rawr. Mereka adalah harimau. Di alam liar, mereka bisa hidup selama kurang lebih 15 tahun loh. Rusa. Rusa yang memiliki tanduk hanyalah rusa jantan ya, sedangkan yang betina tidak memiliki tanduk. Yang ini adalah beruang madu. Beruang madu ini sangat lincah memanjat pohon karena postur tubuhnya lunak. Dan mereka adalah omnivora atau pemakan segalanya. Nah, yang ini adalah kuda Nil. Mereka suka berendam agar suhu tubuh mereka tetap dingin. Mereka juga bisa menahan nafas di dalam air selama 3 menit. Walaupun terlihat lucu, kalian harus tetap berhati-hati dengan kuda Nil karena kuda Nil adalah satwa yang sangat berbahaya dan sangat agresif. Hyena, walaupun terlihat seperti anjing, binatang ini merupakan binatang yang paling ditakuti dengan suaranya yang mengerikan. Selain itu, hyena merupakan binatang yang suka merebut hasil buruan binatang lainnya. Burung unta atau ostrich, bukan unta ya. Walaupun tidak bisa terbang, tapi jenis burung satu ini dapat lari dengan sangat cepat, hingga 70 km per jam, seperti mobil. Wah, kita bertemu harimau lagi. Kali ini harimaunya sangat besar dan sangat dekat dengan kita. Iya. Nah, ini kalau ada harimau ya, biasanya di malam hari ya. Harimau ya? Iya. Jadi biasanya ratu dan singa akan naik ke atas batu dan nanti naik ke atas pen. Ya. Tuh. Hai, bilang pede, hai. Bangun ya. Jerapah, binatang yang sangat tinggi ini memiliki leher yang panjang. Panjang lehernya saja kira-kira 2-3 meter. Tidak hanya kaki dan lehernya, lidah jerapah juga sangat panjang. Lidah jerapah bisa mencapai 45 cm. Binatang yang satu ini memiliki pola garis belang-belang berwarna hitam putih pada badannya. Yap, dia adalah zebra. Ternyata belang-belang di tubuhnya ini ada fungsinya loh. Pola hitam putih di tubuh zebra berfungsi untuk mengatur suhu, berkamuflase, dan juga untuk mengenali sesama zebra. Nah, kalau yang tadi ada burung unta, sekarang ada unta. Bisa kita lihat si unta ini lagi makan jagung dan wortel. Unta-unta di sini semuanya berasal dari Australia dan Arab Saudi. Yang sedang berteduh di batu ini adalah monyet dukun. Wah, namanya seram ya. Monyet ini adalah monyet yang paling besar di Afrika. Wah, kita bertemu dengan zebra lagi. Tapi zebra yang ini berbeda loh dengan zebra yang tadi. Mereka lebih kecil dan juga memiliki warna agak kecoklatan. Warna kecoklatan yang ada di tubuh mereka ini membuat mereka terlihat seperti kotor. Ini adalah raja hutan atau singa. Mereka ini termasuk jenis kucing loh, kucing yang sangat besar. Nah, sekarang yuk bersama-sama kita menonton Tiger Show.
mencapai hingga 60 km per jam, namun dalam jarak tempuh yang pendek. Sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat seperti rusa. Tigers are fast runners. They achieve short period of 60 km per hour, but cannot chase fast prey like deer for long distances. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendiannya yang kuat, memungkinkan harimau mampu melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. Tiger's hind legs are longer than its front, which allows them to jump powerfully. So will develop other muscles and ligaments that the tigers can jump some 10 meters in one leap. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari, dan mangsa harimau bervariasi mulai dari babi hutan, rusa hingga primata. Tigers usually hunt in the late afternoons or at night for large prey like wild pigs, deer, sometimes monkeys, and even frogs. After the tiger has eaten, they rest a few days because tigers only have to hunt about once a week. Memiliki belang hitam yang membantu mereka berkamuflase di alam liar. Dan tinggi harimau Well, everyone, do you know that the tigers can climb trees? Sejak kecil, anak harimau sudah biasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cagar melengkung pada kucing besar memudahkan harimau membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Akan tetapi, harimau akan mengalami kesulitan saat menuruni pohon. Oleh karena itu, harimau lebih memilih merangkak mundur atau melompat langsung dari pohon. Setelah makan, harimau akan beristirahat untuk beberapa hari. Karena harimau hanya perlu berburu sekali dalam seminggu. It's the largest species in Asia. The tiger's habitat is generally in lush tropical jungle, but they have also adapted to a variety of environment, including wide rivers. Harimau hidup di hutan rimba, namun mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang handal. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dan dengan kemampuan berenangnya, harimau diperkirakan berenang dari Jawa ke Bali, melewati Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Harimau biasanya akan menyerang dalam air. Mereka suka berteduh dan bermain di kolam untuk mendinginkan suhu tubuh mereka. Tigers may drag their prey into the water. It's very important source of life. Apart from river, the villager and tiger were competing for the same forest area. It makes the tigers lose the habitat and start to enter humans' area.
Penduduk desa menetap di dekat sungai, karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Disinilah penduduk desa dan harimau berlomba untuk mendapatkan wilayah hutan yang sama. Inilah yang menyebabkan harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. Sadly, tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skins, bones, teeth, and claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, studies have shown that there is no scientific evidence that the tiger's parts are an effective remedy. Satwa ini langka dan penting bagi alam. Kita tidak dapat memburu mereka untuk tujuan kita sendiri. Ini saatnya bagi kita untuk lebih peduli demi menyelamatkan makhluk ini dari kepunahan. Begitulah keyakinan penduduk desa terhadap kekuatan dan kesaktian Dewi Durga. Penduduk desa mulai menghormati dan hidup harmoni dengan harimau. But alas, it was the Barong Macan. Bagaimana pertunjukan Tiger Show-nya? Seru? Di sini selain Tiger Show, kita juga bisa menonton Elephant Show. Apa itu elephant? Yap, gajah. Pada awalnya, kehidupan di hutan sangat damai. Dan
tersedia banyak makanan dan tempat bagi manusia dan satwa untuk hidup berdampingan. Dahulu terdapat banyak gajah di Sumatera dan dapat ditemukan hampir di seluruh bagian pulau tersebut. Gajah hidup dalam satu kelompok besar yang dipimpin oleh seekor gajah betina dewasa. Gajah Sumatera adalah satwa herbivora yang membutuhkan sekitar 200 kg makanan, termasuk rumput, bambu, kacang, dan buah. Mereka minum hingga 150 liter air setiap hari. Namun, keberadaan mereka sekarang terancam karena penggundulan hutan berskala besar di Asia Tenggara. But sadly, over the last few decades, humans clear over 6 million hectares of forest for farming land. Sumatra's deforestation rate is among the highest in Southeast Asia. This took away the primary food source for the elephants. And subsequently, the elephants' life began to be disturbed by destructive human activities. And that was the beginning of the conflict between wild elephants and humans in Sumatra.
blame. Both humans and animals need to eat. And even now, people are trying to live in areas where the conflict between wild elephants and humans take place. It is difficult to find a solution for harmony. Should we let this conflict continue without doing anything? It's time for us to be aware and care about the elephant conservation, so they can be conserved and still exist for the next young generation. To overcome the conflict, Taman Safari Indonesia, supported by the government, have opened an elephant education and conservation center that is located in Waikambas, Riau, and Aceh in Indonesia. Hopefully, such action inspire change and protection of wildlife, because wildlife everywhere need us to protect the forest habitat that is home to many creatures, great and small. The Sumatran elephants are located solely in Sumatra in Indonesia and have a history that goes back many centuries. They have been used in forestry for hundreds of years and also for ceremonial purposes. To understand a little more about the characteristics of the Sumatran elephants, please make welcome onto the stage our beautiful Della. Allow the keeper, Jody, please big applause. Allow the keeper and the cast for wonderful performance. Wah, gajah-gajahnya sangat pintar ya berakting. Tapi tidak hanya gajah-gajahnya yang pintar berakting. Di sini kita juga dapat menonton animal show. Binatang-binatang yang ada di animal show ini sangat pintar berakting di depan para penonton. Now please welcome Satria, or magnificent red hornbill. Here we have Satria, our magnificent red hornbill. This is the male one with a yellow pouch under its beak. Di sini kita ada Satria, seekor burung tulang emas jantan. Saat musim bersarang tiba, bulu dari si betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa terbang ataupun mencari makanan. Mereka hanya memiliki kiriman makanan dari si pejantan. Everyone, thank you so much for Satria, our magnificent red hornbill. Ladies and gentlemen, now please welcome to the other members of Hornbill family onto the stage. And okay.
the female, while the male with a yellow pouch under his beak and the female with a blue pouch under his beak. Bisa melihat perbedaannya, burung julang emas jantan memiliki kantong leher berwarna kuning, sedangkan yang betina memiliki kantong leher berwarna biru. And now, let's see how this beautiful bird catch their food in the air by the long beak. Look at this. Catch it, nice. Selain memakan buah-buahan, burung julang emas dapat mencari sumber makanan lain seperti serangga yang dapat ditemukan di sekitaran pohon. Paruh yang panjang dan juga kuat digunakan untuk melubangi pohon. Mereka akan membuat sarang di dalam pohon dan melumurnya dengan menggunakan lumpur, dengan sedikit celah untuk memberi makan anak mereka. Dan ketika anak mereka sudah tumbuh dewasa, mereka akan menghancurkannya dan terbang bebas. Burung julang emas sangat disakrakan di Kalimantan karena mereka sangat dipercaya dapat mengirimkan pesan dari arwah nenek moyang mereka, dan mereka juga simbol dari kebanggaan. Ladies and gentlemen, there was a beautiful performance by our Hunter family. Please big applause. Kita tahu bahwa burung berasal dari telur. Tetapi tidak hanya burung yang berasal dari telur. Reptil juga berasal dari telur. Sama seperti reptil yang kita punya di sini. Mereka semuanya bertelur. Di sini kita ada telur burung unta yang digunakan sebagai contoh. Masa pengeraman ular berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Dan ketika anak mereka sudah siap untuk menetas, mereka akan membuat celah dengan menggunakan giginya dan keluar seperti ini. Ladies and gentlemen, here we have Jack, our corn snake. Corn snake can be found in southeastern and central of America. It called corn snake because it usually can be found at the cornfield. Di sini kita ada Jack, seekor ular jagung yang berasal dari Amerika. Dinamakan ular jagung karena mereka biasa ditemukan di perkebunan jagung. And in contrast to the corn snake, here we also have special guests for you today. Now please welcome Marcel, our beautiful python, onto the stage. There's so many types of python that can be found in Indonesia, including rock python and reticulated python. Reticulated python is the longest snake in the world. They can reach up to 10 meters in length and they can weigh up to 120 kilograms. Ada berbagai macam ular sanca yang dapat ditemukan di Indonesia, termasuk sanca batik dan juga ular sanca bodo. Ular sanca batik adalah ular terpanjang di dunia, dengan panjang bisa mencapai 10 meter dan dengan berat badan bisa mencapai 120 kg. Makanannya terdiri dari mamalia kecil, berukuran sedang, dan juga burung. Mereka membunuh mangsanya dengan cara melilit. Everyone, thank you so much for Marcel, our beautiful python. Thank you. Indonesian rainforest is the home to many endangered animals. And one of the most fascinating is mammal. Sesaat lagi, kami akan memperkenalkan pada Anda salah satu mamalia asli dari Indonesia. Mereka sangat unik, sangat berbeda dari apa yang Anda lihat sebelumnya. Now please welcome onto the stage the binturong. The binturong, they are also known as the Asian bear cat. But in fact, they are neither a bear nor a cat. Actually, they are the largest sea cat in the world.
that the size of a prehensile tail, just like an extra arm, to climbing through the treetops. And here we have a couple of binturong. So the male one name is Bingbing and the female name is Rosie. Jadi di sini kita ada binturong, seekor musang terbesar di dunia. Mereka memiliki ekor yang sangat kuat dan juga panjang yang berguna untuk membantu mereka naik ke atas pohon. Dan di sini kami ada sepasang, yang jantan namanya Bingbing dan yang betina namanya Rosie. Binturong mereka tergolong satwa karnivora, tetapi mereka juga senang memakan buah-buahan seperti pepaya dan juga pisang. Mereka sangat berperan penting dalam ekosistem karena mereka dapat membantu menyebarkan benih dari biji-bijian yang mereka makan. Namun sayang, karena kerusakan hutan dan perburuan liar, kini habitat mereka terancam punah. Ladies and gentlemen, that concludes the world of a wonderful animal. And now we would like to invite the animal along with the keeper to come back onto the stage for farewell. Here we have the gorgeous binturong and the magnificent ripcornbill, and lastly our beautiful python onto the stage. One message from us: please always love and care about the animals everywhere, because if you don't, they will disappear. One extinct, they will be gone forever. Satu pesan dari kami untuk selalu mencintai dan menjaga satwa agar terhindar dari kepunahan. Karena sekali mereka punah, tidak akan ada lagi selamanya. And before you go, please give thanks to our keeper for a wonderful care of our animals, your family. Thank you for visiting us. Have a great holiday. See you next time. Oke, segitu dulu ya untuk jalan-jalan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti virtual tour ini. See you in the next journey. Bye-bye.